Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita masih akan melengkapi apa yang sudah Tuhan ajarkan pada minggu yang lalu dan 2 minggu yang lalu. Sampai akhir tahun kita percaya kita akan menggapai mimpi-mimpi kita. Katakan amin. Dan kalau ada cerita tentang orang-orang tertentu yang sudah menggapai mimpinya, harusnya kita bisa belajar. Harusnya kita bisa belajar dari apa yang mereka lakukan, bahwa mimpi-mimpi di dalam hidup kita itu bisa kita gapai. Amin, ya. Cerita bagai pungguk merindukan bulan itu hanya ada di pepatah. Ada cerita yang lain tentang Beauty and the Beast, di mana seekor binatang yang kena kutuk pada akhirnya berubah menjadi seorang pangeran yang mempersunting seorang putri. Saudara, ini kan cerita-cerita di alam mimpi. Tapi saya mau kasih tahu, saudara, semua itu sebetulnya ada pesannya yang hendak disampaikan ke dalam alam batin kita. Karena saya mau beritahu bahwa yang membuat mimpi-mimpi kita itu jadi kenyataan, itu sebetulnya, ini Anda harus tangkap dengan baik-baik. Yang membuat mimpi-mimpi dan setiap mimpi yang baik, setiap mimpi yang merupakan janji Tuhan buat hidup kita, yang membuat mimpi itu menjadi kenyataan, itu engkau, yaitu kita. Kita aktornya. Tuhan mempercayakan semua kemampuan, kebisaan untuk kita tumbuh. Tapi pertanyaannya, apakah kita mau tumbuh? Apakah kita mau mengelola talenta yang Tuhan berikan sama kita? Nah, mari kita baca dulu dari satu ayat. Yosua pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Yosua pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Mari perhatikan ayat ini ya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Nah, ini kan tulisan yang ditulis dalam Alkitab ini ditujukan untuk Yosua, maksud saya. Yosua adalah generasi berikutnya setelah Musa. Musa adalah pemimpin pertama yang memimpin seluruh umat Tuhan berangkat dari Mesir menuju tanah perjanjian, menuju tanah mimpi mereka, yaitu tanah Kanaan. Dan Yosua mendapat giliran untuk memimpin seluruh umat itu memasuki tanah yang mereka impikan. Tuhan tahu persis bahwa ini bukan perjalanan yang mudah. Perjalanan yang akan menguras semangat mereka. Perjalanan yang akan menggoyahkan kaki mereka. Perjalanan yang kadang-kadang membuat mereka ingin meninggalkan Tuhan. Yang sudah sekian kali menunjukkan kuasanya. Sudah sekian kali membuktikan kesetiaannya. Sudah sekian kali membuktikan bahwa dia ada menyertai umatnya. Tapi karena perjalanan ini, saudara, umat Tuhan itu bisa meninggalkan perjalanannya yang sebetulnya disertai Tuhan. Salah satu bentuk penyertaan Tuhan di padang gurun itu sebetulnya sangat spektakuler. Kalau siang hari ada awan berbentuk seperti payung menudungi umat Tuhan, sehingga mereka tidak mengalami terik panas. Mereka tidak mengalami apa yang orang-orang lain alami di padang gurun pasir itu. Dan kalau malam, kehadiran Tuhan dinyatakan seperti tadi tiang awan itu, tapi bentuknya nyala api. Sehingga ada rasa aman, kehangatan. Tapi toh tetap sebagian besar mengundurkan diri dari imannya. Kitab Ibrani berkata, ya sebagian besar mereka meninggalkan Tuhan, mati di padang gurun. Tidak. Kalau boleh mic-nya diganti saja. Coba, ayat yang ke-8 ini menyampaikan sesuatu yang sebelumnya saya juga belum lihat. Yaitu bahwa gini,
Tuhan menguatkan tangan dan kaki kita untuk kita meraih mimpi yang Tuhan berikan di dalam hati kita. Nah, Tuhan menguatkan tangan dan hati kita dengan cara Dia menaruhkan perkataan-perkataannya itu, firmannya itu, janjinya, penghiburannya, itu di dalam pikiran dan perasaan kita. Katakan pikiran dan perasaan. Karena pikiran dan perasaan kita itu seperti gate atau pintu yang membuat apa yang terkandung di hati kita akan terproyeksi atau terkubur di dalam. Pikiran dan perasaan itu seperti pintu. Apakah terbuka lebar atau terbuka kecil saja. Orang punya keberanian besar, tapi kalau perasaan takut mengunci dia, keberanian yang besar, seorang seperti Gideon, itu nggak bisa mengekspresikan, nggak bisa memproyeksikan, aku seorang pahlawan yang gagah berani. Itu sebabnya saudara, ada anak-anak yang terluka, terkhianati, tertolak, dibully pada waktu dia masih kecil, remaja, merasa terabaikan di keluarga. Itu lebih berbahaya daripada seorang anak yang secara kemampuan itu bodoh atau tidak punya keterampilan yang hebat begitu, yang luar biasa. Karena saudara, orang yang bodoh tapi tidak sakit hati, itu lebih enak ditemenin. Betul enggak coba? Orang yang bodoh tapi tidak sakit hati. Makanya kalau Anda punya teman, dibully tahan, tetap senyum, tuh enak tuh ditemenin tuh. Tapi mau teman Anda dengerin ya, pintar, banyak ide, pokoknya bisnis berhasil. Tapi sakit hati, aduh, baper. Itu bahaya Anda deket-deket. Karena dia bisa menerjemahkan atau menyaring perkataan-perkataan yang baik justru menjadi negatif. Karena pikiran dan perasaan itu pintu, itu filter, itu gate-nya. Nah, coba lihat di sini saudara, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi apa? Renungkanlah, meditasi, hayati, atau kaji. Apa yang dihayati? Taurat atau firman. Dan itu dilakukan dengan dosis yang luar biasa. Siang dan malam. Siang dan malam. Siang dan malam. Permulaan dan akhir hari kita. Jangan semangat di permulaan doang. Sampai di rumah udah terkapar babak belur. Siang dan malam. Siang dan malam. Itu ternyata saudara akan mengawal pikiran dan perasaan kita pada rel yang Tuhan sediakan untuk kita tetap berlari dengan baik mencapai mimpi kita. Saya lanjutkan dari ayat ini sedikit lagi, ayat 8. Supaya dikatakan engkau apa? Engkau bukan berdiam diri. Jadi waktu kita merenungkan firman, kemampuan yang sederhana pun itu mendapat pikiran dan perasaan yang baik, yang dari Tuhan. Aku bisa, aku mampu. Mari kita lihat sejenak, ada satu cerita yang menurut saya patut kita baca, saudara. Dalam 1 Samuel pasal 14. Ada seorang anak raja yang bernama Yonatan, dan pada waktu itu dia berbeda sekali dengan banyak orang yang hari-hari itu dalam ketakutan. 1 Samuel pasal 14 ini merupakan kelanjutan dari 1 Samuel pasal 13, di mana di 1 Samuel pasal 13 itu
bangsa Israel telah kehilangan banyak hal dari negeri mereka. Salah satu yang paling menakutkan adalah mereka punya tentara tapi tidak punya senjata. Coba lihat pasal 13 dulu, 1 sama 13. Ayat 22, tolong salah seorang baca. 22. Firman Tuhan, sehingga pada hari pertempuran itu sebilah pedang atau lembing pun tidak Sebilah terdapat. pedang atau lembing pun Tidak terdapat pada seluruh rakyat yang jadi ada kalau ada orang bilang, aku nggak punya modal, aku nggak punya kemampuan, aku nggak punya keterampilan, tunggu dulu. Kalau engkau punya perasaan positif, engkau punya perasaan baik, engkau secara jiwa sehat, itu lebih dari cukup, saudara. Itu yang saya bilang. Anda tidak pinter-pinter banget, tapi berpikiran positif. Anda tidak pinter-pinter banget, tapi tahan banting. Anda tidak pinter-pinter banget, tapi pokoknya mau kerja keras. Mau dinasehati, mau diomongin, mau dikoreksi, nggak baperan tadi tuh. Pasti Anda sukses. Katakan, saya rasa itu kamu deh. Nah, dikatakan sebilah pedang atau lembing pun tidak terdapat pada seluruh rakyat Terus? yang ada bersama Saul dan Yonatan. Tetapi Saul dan Yonatan anaknya itu masih mempunyainya. Nah, ini sedikit sekali. Yonatan punya pedang, ayahnya Saul punya pedang. Yang menarik, pada orang yang terbatas ini, justru mereka melakukan sebuah terobosan, sebuah perubahan. Mereka menggapai mimpi mereka. Bukan tunggu nanti, bukan tunggu ketika peluang baik, justru sepertinya ketika tidak ada peluang. Nah, saya tunjukkan. Nanti ada kaitannya dengan Yosua 1 ayat 8 itu. Sekarang masuk ke 1 Samuel pasal 14 ayat pertama. Pada suatu hari Yonatan bin Saul berkata kepada bujang pembawa senjatanya, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang Filistin yang di sebelah sana. Tetapi tidak diberitahukannya hal itu kepada ayahnya. Adapun Saul duduk di ujung Gibea di bawah pohon delima di Migron, dan rakyat yang ada bersama-sama dengan dia kira-kira 600 orang. Yonatan hanya punya satu teman. Saul punya 600 orang tentara. Mari kita lihat, saudara. Ayat 4. Di antara pelintasan-pelintasan bukit yang dicoba, katakan dicoba. Jadi orang-orang yang mau mencoba, maka engkau akan melihat mimpi yang sebelumnya terkunci begitu rapat, itu mulai terkuat. Nah, ketika Yonatan mencoba ayat 4 ini, Alkitab mencatat ada ujung bukit batu di sebelah sini dan ada ujung bukit batu di sebelah sana. Jadi Yonatan mencoba. Kita masuk sekarang ke ayat yang ke-6. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, marilah kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita. Jadi Yonatan, marilah kita. Ini yang saya bilang, yang mewujudkan mimpi kita itu adalah kita. Bukan Tuhan. Kita yang disertai Tuhan. Kita yang ditolong Tuhan. Kita yang mengalami kemurahan Tuhan. Namun dalam catatan Alkitab ini yang saya mau tunjukkan, kita yang saya sedang sampaikan ini, kita yang sedang berjalan penuh dengan tantangan, yang menggoda pikiran dan perasaan kita untuk mundur, untuk terlalu letih, untuk menyerah. Apa mimpimu sampai akhir tahun ini? Apa mimpimu? Kenapa ada orang yang punya mimpi, saudara, dan dia percaya, dan dia mengupayakan mimpi itu, dan ujungnya, sebelumnya kita berpikir nggak mungkin tiba-tiba terjadi.
Kenapa ada orang yang seperti itu? Di dunia olahraga, ada orang-orang yang cacat justru. Cacat maksud saya lahirnya, kakinya mengidap polio. Itu Wilma Rudolph salah satunya. Dan dia jadi juara olimpiade lari. Padahal dia lahir dengan cacat bawaan. Tapi seorang yang punya cacat bawaan seperti itu, ketika perasaannya tidak cacat, pikiran dan rasanya tetap optimis, pintunya tidak sempit, potensi yang di dalam itu bisa terproyeksikan keluar. Sehebat apapun titel kita, tapi kalau kita orang yang grogian di depan investor, kita nggak bisa meyakinkan investor. Nggak bisa. Sepintar apapun ide kita, kita butuh yang namanya pikiran dan perasaan yang stabil. Yang kita nggak baper, nggak takut, nggak bingung. Kita bisa mengeluarkan, memproyeksikan apa yang di pikiran dan perasaan kita. Sebetulnya saudara, hal ini sama dengan bagaimana ketika murid-murid di danau dalam satu perahu bersama dengan Yesus. Ketakutanlah yang membunuh potensi mereka. Perasaan takut itu yang membuat mereka lumpuh menghadapi badai dan gelombang. Sekarang kita lihat, Yonatan gak ada takutnya sama satu orang asistennya. Padahal dia cuma punya satu pedang. Saya baca saudara. Karena dia punya satu perasaan optimis, keyakinan, itu yang membuat belief-nya itu, membuat semua potensi dalam dirinya tuh bisa terproyeksikan keluar. Saya baca, mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita. Sebab bagi Tuhan tidak sukar. Tidak sukar. Jadi Yonatan gak menyerahkan peperangan di tangan Tuhan. Ini yang benar saudara. Jangan minta Tuhan sembuhkan, Anda gak mau ke rumah sakit. Jangan minta Tuhan berkati dengan kesehatan, tapi gak jaga tubuhmu. Jangan minta Tuhan bela perkaraku, tapi Anda gak mau cari orang untuk menolong perkara Anda. Memberitahu di mana kamu salahnya, di mana kamu benarnya. Jadi saudara, yang setan kunci itu adalah tadi, potensi yang terbaik di dalam diri kita terkunci melalui perasaan-perasaan terluka, gagal, takut, kalah. Cuman ini saya mau terangkan. Jangan ada satu orang pun kepedeannya terlalu besar. Yakin saja. Yakin, pokoknya pasti bisa. Tapi dia nggak ngukur faktor yang kedua yang namanya belief. Keyakinan. Keyakinan, bukan perasaan, keyakinan. Yang kedua, faktor yang lebih penting lagi yang namanya kemampuan. Anda disuruh hitung-hitungan, bisa. Terus dikasih soalnya, kita baru tahu ternyata ini hanya orang yang belajar akuntansi yang bisa. Ujian fisika bisa kamu, bisa. Yakin. Lo nggak pernah belajar, yakinnya dari mana? Makanya itu yang saya bilang saudara. Perasaan yakin, perasaan kita positif itu oke, bagus. Terus belief kita, keyakinan kita positif itu benar. Tapi kita harus sertai dengan proses di mana kita harus melatih diri. Baru tidak ada satu mimpi yang tidak akan tergapai. Tahun ini bisa bawa mobil? Bisa, pasti bisa. Yakin bisa. Terus saya tunggu-tunggu kapan yang mau belajar mobil ini. Makanya nggak mau. Perasaan positif itu satu faktor yang dibutuhkan. Tapi itu bukan segala-galanya. Perasaan akhir tahun ini ketemu sang pangeran, yakin? Kalau kayaknya itu susah.
Tidak sampai akhir tahun ini kita punya bisnis yang bagus, yang bisa tumbuh, yang sehat. Percaya, yakin. Percayanya, yakinnya itu benar. Tapi Anda harus cari konsultan atau orang-orang yang ngerti tentang bisnis, ngerti tentang investasi, ngerti tentang membuka waralaba. Itu yang dilakukan oleh Yonatan. Dia mencoba 2 tempat yang berkemungkinan sampai dia percaya bagi Tuhan. Dia mampu menolong dengan modal kecil atau modal besar. Dan dia tidak tinggal terpaku di tempat. Dia mulai melangkah. Nah, kalau hidup kita seperti Yonatan dan bujang pembawa senjata modelnya, tidak ada satu mimpi yang akan tidak teraih oleh engkau. Percaya, saudara. Kenapa? Tuhan tuh gini loh, dia lihat iman kita. Dan iman kita berimbangan dengan kemampuan yang kecil, kepercayaan kepada Tuhan. Selanjutkan, saudara. Makanya dibilang, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit. Yang menarik, pembawa senjatanya itu cuman berdua, berkata, ayat 7-nya, lakukanlah niat hatimu, sungguh aku sepakat. Itu yang saya bilang. Berteman sama orang yang gak baper, pokoknya enak. Sekarang kembali kepada Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8. Pada bagian yang terakhir dari kalimat ayat yang ke-8 ini dikatakan begini. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan. Nah, dalam terjemahan yang lain dikatakan sebab dengan demikian engkau akan membuat. Kita akan membuat, bukan Tuhan. Jangan salah, saudara. Itu sebabnya waktu kita merenungkan firman, di pikiran dan perasaan kita ada energi yang namanya yakin, percaya. Tapi dengan membawa 1 pedang saja bersama dengan 1 asisten, modal kecil, kemampuan ada tapi rasanya gak cukup. Sekarang Yonatan maju sedikit demi sedikit. Dan waktu dapat peneguhan, Yonatan memenangkan peperangan pada babak yang pertama. Mereka membinasakan 20 musuh. Pada babak berikutnya semakin besar peperangan. Itu sebabnya kalau mau buka usaha, mulailah dengan hal yang bisa kita kelola, bisa kita handle. Jangan mimpi kebesaran, ketinggian, kejauhan. Kita pasti taklukkan semua musuh itu. Jangan terlalu pede. Pelan-pelan. Naik 1 tangga, lihat. Oh, terima kasih Tuhan. Naik 1 tangga lagi bisa Tuhan. Ayat ini berkata sebab dengan demikian engkau akan membuat. Jadi yang membuat perjalanan kita berhasil dalam konteks ini, kita yang telah mengalami perenungan firman siang dan malam. Perenungan firman siang dan malam. Perenungan firman siang dan malam. Oke. Sekarang kita akan belajar beberapa ayat lagi, saudara. Yang menarik, justru inilah yang dilakukan oleh Mesir ketika umat Tuhan tinggal di sana. Mari buka Keluaran pasal yang pertama. Jadi hari ini alami kemerdekaan di dalam, yang pertama, pikiran dan perasaan kita. Sekalipun rasanya nggak ada kesempatan, nggak ada peluang, melangkah 1-2 langkah, hadapkan kepada Tuhan. Dari yang kecil modal kita, kalau kita bersedia diarahkan Tuhan, itu bisa jadi kemuliaan bagi namanya. Mari lihat Keluaran pasal yang pertama,
ayat yang ke-13 dan 14. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja. Dan dan berbagai-bagai pekerjaan di padang, ya segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Saudara, memori kita tuh bisa berulang loh. Saya pernah ke refleksi. Pulang refleksi malah sakit semua. Sejak itu kalau diajak refleksi, gak mau ah, sakit. Sakit. Anda makan makanan sesuatu yang enak buat teman Anda, tapi waktu makan Anda keselak. Itu meninggalkan bekas dan memori yang dalam. Setiap Anda diajak makanan kesukaan teman Anda itu, gak mau ah, gak enak. Jadi ternyata saudara, kata propaganda, kata advertising, itu yang disentuh imajinasi orang yang turun ke perasaan. Itu yang membuat orang yang rasa-rasanya gak cocok jadi cocok, rasanya gak mau jadi mau, rasanya gak butuh tiba-tiba jadi butuh. Yang belum perlu banget dia beli juga di online itu. Dia pesen juga itu di online itu. Datang juga di rumah itu. Terus bertumpuk juga itu. Terus kalau ditanya mau dikasih orang, alasan aja mau dikasih orang. Dan waktu diklik masuk ke keranjang buat siapa? Kenapa? Karena itulah pikiran dan perasaan kita apa? Pikiran dan perasaan kita digugah. Makanya saudara, dalam cerita Keluaran pasal pertama ayat 14 ini sebaliknya. Pikiran dan perasaan umat Tuhan dengan semua janji dan potensi yang besar dipahitkan di dalam. Itu sebabnya semua talenta, semua potensi, semua keterampilan tertutup di dalam. Karena yang membuat hidup kita bisa memproyeksikan keluar, itu pikiran dan perasaan. Itu sebabnya Alkitab berkata kepada orang tua, jangan sakiti anak-anakmu. Hajar tapi jangan ingin nih kebinasaannya. Jadi perasaan ke anak-anak tuh perlu dibekali dengan perasaan diterima, dikasihi. Dia gagal lagi, diterima lagi. Dia gagal lagi, dikasih lagi. Dia bikin bandel, bikin masalah, dipeluk lagi. Dia bikin onar lagi, dirangkul lagi. Satu hari, apa yang Anda tabur akan Anda tuai juga. Tapi waktu dia bandel, dia lihat muka Anda begitu sadis, begitu bengis. Baru lihat muka Anda, udah rasa takut setengah mati di sini. Dan tiba-tiba saudara, waktu Anda masuk, anak Anda dengar suara pintu terbuka, dia trauma. Itu yang membuat banyak potensi terbaik dalam hidup anak-anak kita terkubur. Belajar piano gak mau, sakit, gurunya galak, dipukul terus tanganku. Kak Ani gak trauma tuh. Belajar nyanyi gak enak dibully terus. Suaraku gak akan mungkin bisa bagus, gak mungkin. Saudara, ada ibu pendeta minta saya jadi guru vokalnya karena suaranya udah pecah. Ibu-ibu loh, ibu-ibu, suaranya udah kayak bapak-bapak, ngebas gede, bariton. Pak, bisa gak suara saya diperbaiki? Saya bilang bisa, Bu. Dengan magic, bisa. Yang pertama saudara, selalu perasaan positif, pikiran positif, terus keyakinan. Nah, ditambahkan dengan guru memberikan keterampilan dan pelatihan.
Selama Anda masih bisa menarik nafas pagi ini, Anda masih bisa berubah, Anda masih bisa bertumbuh, Anda masih bisa lebih sehat, Anda masih bisa lebih cantik lagi, Anda masih bisa lebih gagah, lebih sehat, lebih bugar. Bapak-bapak, ibu-ibu yang selalu bilang, aku mau udah gaptek. Kalau Anda masih bisa menarik nafas hari ini, Anda bisa ngalahkan tuh gaptek Anda. Bisa. Masalahnya banyak orang sudah meyakinkan bahwa aku nggak bisa. Nah, dari pikiran dan perasaan, kenapa? Waktu dia kutak-kutik, diledek sama anaknya, mama payah, capek nungguin. Udah, gua di sini. Kesimpan sama dia. Aduh, iya emang nak, aku nggak bisa nak. Kamu aja deh nak. Nah, dari situ saudara, Anda makin downgrade, Anda makin downgrade, Anda makin downgrade. Padahal saudara, ya. Abraham itu melahirkan anak di usia berapa? 100 tahun. Kemudian Sarah istrinya meninggal. Dia menikah lagi sama Keturah. Dia melahirkan anak lagi kan? Pertanyaannya, bagaimana orang yang sudah habis ceritanya itu bisa punya cerita baru? Waktu Abraham melihat bintang-bintang di langit dan Tuhan bilang, Abraham, coba hitung bintang di langit. Kalau kamu bisa hitung sebegitu banyaknya anak dan keturunanmu. Abraham bilang, enggak Tuhan, aku nggak bisa. Dari situ Abraham percaya. Nah, kepercayaan itu yang membuat potensi tubuh manusianya itu tiba-tiba muncul. Jadi pikiran dan perasaan disertai belief, keyakinan. Ada orang ngajar gini, baik. Beraktinglah sampai acting itu menjadi diri Anda. Anda mau jadi orang besar, baik, berwawasan, berilmu tinggi, beraktinglah. Jadi sukai buku, bacalah buku. Beraktinglah. Kalau ngomong tuh dipikir dulu. Kalau belanja tuh ditanya dulu harganya. Jangan udah belanja baru nyesel. Ini baru acting loh, baru acting. Beraktinglah seperti orang bijak. Sukai quotes-quotes yang berharga itu. Dan ucapkan seperti itu quotes dari Anda. Beraktinglah sampai itu menjadi diri Anda. Aku melihat seorang yang cantik, yang beruntung di cermin itu. Aku melihat seorang yang tahun ini akan menjumpai seorang yang sudah Tuhan sediakan. Saya selalu bilang sama anak-anak muda, kamu percaya kan jodohmu belum lahir kan? Itu kan pikiran yang begitu sederhana. Kasih percaya kan? Dia sudah lahir kan? Oh. Jadi itu gini loh maksud saya. Pikiran kita kasih satu batasan. Gak mungkin gak ada, sudah ada. Yang belum kerja, percaya kan? Pekerjaan lebih baik sudah ada kan? Perusahaan yang akan terima Anda tuh sudah ada kan? Bukan baru dibuat kan? Nah, dengan kepercayaan itu, Anda tuh membangkitkan sebuah energi baru. Masalahnya keputusasaanlah yang membuat orang tenggelam di laut, bukan gak bisa berenang. Iya. Ketakutanlah yang membuat orang makin tenggelam. Padahal sampai di bawah, ternyata kolamnya gak dalam. Padahal dia udah teriak-teriak. Mati aku. Waktu dibiarkan diri tenggelam, gak dalam juga. Sembuh di sini ya. Coba siapa yang belajar berenang waktu itu nelen air banyak-banyak. Terus apa? Trauma kan? Itulah yang sebetulnya bagaimana manusia ya
bahasa saya ya. Manusia yang bagus, yang berbudi, yang bijak, yang punya potensi besar, tiba-tiba menjadi penyembah berhala, menjadi penyuka sesama jenis, jadi pencuri. Karena semuanya tuh di dalam pikiran dan perasaan mereka. Ada sesuatu yang setan masuk di dalam. Coba lihat ayat 14 ini. Dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat. Jadi ada sesuatu yang membuat hati mereka, perasaan mereka pahit. Dan ketika perasaan mereka pahit, mereka menjadi lumpuh. Mari kita lihat sekarang, saudara, bagaimana Yesus juga mengingatkan peristiwa-peristiwa ini. Lukas pasal yang ke-6, ayat 43, saya akan baca pohon dan buahnya. Karena tidak ada pohon yang baik, tidak ada pohon yang baik, pohonnya baik, yang menghasilkan buah yang. Jadi pastikan pohonnya baik. Buah adalah ekspresi, buah adalah hasil proyeksi dari yang di dalam. Nah, pohon yang dimaksud itu adalah pikiran dan perasaan manusiawi kita. Sekarang lihat ayat yang ke-45. Mari kita baca sama-sama, 2, 3. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap. Yang diucapkan mulut, diucapkan keluar dari mulut, meluap dari. Itu sebabnya waktu kita merenungkan firman siang dan malam, kita sedang mempengaruhi hati kita. Sehingga yang kita proyeksikan keluar adalah yang baik, yang berhasil, yang sehat, yang tidak tergopoh-gopoh kalau lihat peluang, yang ada pertimbangan, sabar, ukur. Firman itu akan menolong pikiran dan perasaan kita jadi gerbang yang sehat, jadi filter yang sehat. Mau marah, kayaknya nggak cocok, kita buang marah kita. Mau kesal, kayaknya nggak pantas, terlalu banyak berkatku, kita buang kesalnya. Mau kecewa, kita pikir, emang lu siapa kecewa? Lu kan hamba. Hamba yang kecewa sama tuannya. Budak maksud saya. Konteks Alkitab tuh hamba itu budak, hidupnya dibeli. Jadi apa yang disuruh oleh tuannya, gak ada hak menolak, gak ada hak marah. Jadi itulah konteks pelayan. Jadi kalau kita di dalam Tuhan, bayangkan, kita punya pikiran dan perasaan yang super sekali. Makanya, gak mungkin akhir tahun ini Anda tidak mencapai mimpi Anda. Kalau pikiran dan perasaan Anda sembuh, potensi di dalam itu akan terproyeksikan keluar. Orang jahat akan memproyeksikan kejahatannya dalam rancangan-rancangannya. Tapi orang yang bijak akan memproyeksikan. Memproyeksikan tuh gini, saudara. Yang di luar itu adalah hasil dari yang di dalam. Coba sekarang perhatikan, saudara. Ayat ini menarik. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Mari berhenti mengeluh. Mari berhenti berkata tidak mungkin. Mari berhenti berkata nanti, besok, ntar besok. Itu jenis perkataan yang keluar dari mulut Lot dan keluarganya. Yang malaikat Tuhan terpaksa harus pegang tangan mereka dan tarik mereka keluar dari Sodom dan Gomora yang mau dibinasakan.
Kalau Anda didorong untuk mencari Tuhan, mencari pemimpin, jangan entar besok. Orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk sebuah tujuan yang besar, kiranya akan menangkap ini sebagai sebuah bekal. Bagian yang terakhir, mari lihat Bilangan pasal 13. Bilangan pasal 13 ayat pertama dan kedua, perhatikan saya baca. Ke-12, pengintai. Kita lagi mengintai mimpi kita nih sampai akhir tahun. Apakah waktu Anda mengintai itu muncul perasaan takut, perasaan kecil, perasaan lemah, perasaan tidak mampu? Atau waktu aku takut, kata Daud, aku percaya. Atau Anda seperti Yosafat, waktu aku takut, aku mencari Tuhan. Lihat sekarang ayat pertama dan kedua. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang, semuanya lah pemimpin-pemimpin di antara mereka. Mereka berangkat ya, 12 orang mengintai. Yang dilihat sama tantangannya, peluangnya sama, tapi laporannya berbeda. Setuju? Mari kita lihat sekarang laporan orang-orang ini. Ayat 27 dan 28. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah. Dan memang negeri, mimpi kita itu baik. Mimpi kita luar biasa. Berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Wow. Hanya bangsa yang diam di negeri itu apa? Kuat-kuat. Sudah berperang belum? Sudah tanding belum? Ini yang namanya asum. Coba colek kiri kanannya. Jangan suka asumsi. Lu punya uang kan? Lu bawa dompet kan? Asumsi. Saya suka berasumsi sama istri saya kalau lagi keluar. Papa bawa dompet kan? Masalahnya udah selesai makan, baru nanya. Nah itu yang bahaya saudara. Cerita punya cerita, tinggalin KTP deh. Lihat saudara, makanya pikiran dan perasaan kita itu jangan terlalu jauh, terlalu berlebihan, melampaui kemampuan yang Tuhan bangun di dalam diri kita. Waktu perasaan positif, perasaan sehat, perasaan optimis itu didampingi keyakinan yang namanya belief. Ditambahkan dengan keterampilan. Tidak ada yang Anda tidak bisa lakukan. Masalahnya, kita belum mengetahui bahwa engkau dan saya itu manusia-manusia yang jadi, yang terbentuk itu tidak dengan sendirinya. Ini Anda harus paham nih. Jadi kita ini terbentuk karena keluarga kita, karena budaya kita, karena lingkungan kita. Bayangkan Anda lahir di budaya yang berbeda. Bayangkan Anda lahir di Switzerland. Kira-kira Anda lahir di Korea. Yang saya mau bilang, Anda akan jadi orang yang berbeda. Oke, kira-kira Anda lahir di Uganda. Jadi saudara, kita ini terjadi bukan tiba-tiba. Karena pengaruh. Apa yang Anda makan, apa yang Anda sukai, apa yang Anda pakai, apa yang Anda pikirkan. Itu semua pengaruh. Masalahnya adalah gini. Dunia dan setan ini memberikan tadi pengaruh yang memahitkan hati kita. Sehingga kita hidup di bawah dari standar yang seharusnya kita hidupi. Yaitu mengejar mimpi kita dan menerima janji Tuhan.
Lihat saudara, ayat 30, saya akan tuntaskan dari bilangan pasal 13 ini. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu dengan di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Ayat 31, tetapi orang-orang yang pergi sana, kalimat akhir dikatakan, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Dan mereka menyampaikan kabar busuk. Saudara, kalau Anda perhatikan ayat 30 ini menarik gini, saya mau terangkan poin terakhirnya. Kaleb berkata, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita sudah terlatih. Kita sudah ditrain oleh Tuhan, dilatih dengan baik oleh Tuhan. Makanya penderitaan, kesusahan, tantangan itu harusnya menjadi pelajaran berharga buat kita yang membentuk mental kita, keterampilan kita siap sedia. Amin. Mari kita sadari Tuhan belum berhenti bekerja dalam hidup kita. Tapi Tuhan berhenti atau terhalangi oleh ketakutan kita, oleh kekhawatiran kita. Iya, pikiran dan perasaan kita tuh menghalangi Tuhan bekerja. Makanya ketika Petrus dipanggil Yesus tuh, datanglah. Dan Yesus sedang berjalan di atas air. Dan Petrus turun ke dalam air dan mulai melangkah. Dia bisa berjalan di atas air. Tetapi waktu dia rasakan tiupan angin, waktu dia lihat gelombang, waktu dia lihat gelapnya malam, dia mulai tenggelam. Bayangkan kalau Petrus pada waktu itu melangkah keluar. Pikiran dan perasaannya terkunci dengan perkataan datanglah. Datanglah. Dia terus merenungkan siang dan malam. Pikiran dan perasaannya tidak bisa tergoyahkan oleh angin dan danau yang bergelora dan gelapnya malam. Tidak bisa tergoyahkan. Saya percaya ceritanya akan berbeda. Tapi yang paling membahagiakan adalah pada orang yang gagal seperti itu pun Yesus mengulurkan tangan dan mengangkat Petrus keluar. Itu sebabnya kalau kita tidak melangkah mengejar mimpi kita, sebetulnya kita seperti tidak percaya kepada Yesus yang mampu mengangkat kita sekalipun kita jatuh. Mari kita bangkit berdiri.